Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Henshin pada episode 318 yang lalu. Episode 319. Iwan, yang telah mendengar percakapan mencurigakan dari beberapa staf di gudang, kemudian segera menghubungi Henshin. Halo bro, gua mendengar percakapan dari beberapa staf di gudang. Kalau sebagian barang yang dikirim bukan berasal dari distributor kantor sini, melainkan barang yang sengaja dipalsukan dan disusupkan di antara barang asli. Sepertinya ada tempat khusus untuk memproduksi barang-barang palsu itu, sebelum pada akhirnya dicampur jadi satu, untuk dikirim pada pemesan. Itu prasangka sementara dari gua. Namun bisa juga dugaan itu salah. Nanti sepulang ini, gua mampir ke tempatmu bro. Jelas Iwan. Oke bro. Kalau gitu, akan kita bahas lebih dalam lagi nanti sepulang kamu dari kerja. Kebetulan juga, Pak Andi bersama dengan gua kali ini, ucap Henshin. Oke bro, nanti gua kabari kalau semua kerjaan udah kelar, sahut Iwan melalui sambungan telepon itu. Di lain tempat, satu petugas dari kepolisian dan dua lagi dari petugas pajak mendatangi alamat rumah Santoso, salah seorang warga yang namanya dipakai oleh pemilik Lamborghini untuk pemalsuan identitas mobil mewah itu. Selamat siang, apa benar ini alamat rumah Bapak Santoso? Tanya petugas. Ya, betul di sini rumah Bapak Santoso. Tapi suami saya sedang tidak berada di rumah Pak. Kalau boleh tahu, bapak-bapak ini dari mana ya? Dan ada keperluan apa dengan suami saya? Tanya seorang wanita yang berpenampilan sederhana itu. Gini ibu, kami mohon maaf sebelumnya jika kedatangan kami bertiga ini membuat heboh seisi kampung. Kami kesini hanya ingin mengkonfirmasikan perihal ini. Petugas itu memperlihatkan STNK atau surat tanda nomor kendaraan jenis mobil sport Lamborghini yang mahal itu, atas nama Bapak Santoso, dengan alamat yang sama. Maaf sebelumnya Pak, nama dan alamat pada STNK-nya memang sama dengan alamat tinggal kami di sini. Tapi saya, maupun suami saya, tidak merasa memiliki mobil, apalagi mobil mahal seperti itu. Suami saya, hanya seorang pedagang keliling, yang setiap pagi berjualan sayur, dari kampung ke kampung. Bapak sekalian juga tahu, bahwa rumah kami ini kecil, berada di antara rumah warga lain, yang saling berhimpitan. Jalannya pun tak bisa dilewati oleh mobil, ucap wanita itu, sembari menelan rasa kekhawatiran. Kami paham ibu, dan kami sangat memahami dengan apa yang ibu sampaikan barusan. Silahkan masuk dulu Pak, maaf ruangannya terbatas. Wanita itu memotong kalimat petugas, dan mempersilahkan masuk ke dalam ruang tamu, yang berukuran sekitar 3 kali 4 meter itu. Kemudian ia memanggil salah seorang anaknya. Ika, sini sebentar nak. Ya ma, coba kamu hubungi ayahmu, suruh ayah pulang dulu, kasih tahu kalau ada tamu penting. Tapi sekarang tolong kamu ambilkan minum dulu, ucap ibunya. Maaf ibu, tak perlu repot-repot. Kedatangan kami ke sini hanya sebentar, jadi kami rasa tak perlu meminta Bapak pulang. Biarkan beliau kerja terlebih dulu, dan tak perlu Bapak dikabari sekarang. Biarlah nanti sore kami datang kembali untuk meminta sedikit keterangan dari Bapak. Sebab kami yakin, dan kami paham, kalau semua ini adalah ulah oknum tertentu untuk menyiasati besarnya pajak progresif atau pajak tahunan, ucap salah seorang petugas. Iya benar Pak, mana mungkin kami sanggup membeli mobil semahal itu. Terkadang untuk makan saja masih susah. Harus berani hutang sana sini dulu, ucap istri Bapak Santoso, yang dibenarkan oleh beberapa tetangga sebelah kanan maupun kiri rumahnya. Iya betul itu Pak, itu pasti ulah oknum yang sengaja menghindari besaran pajak progresif. Sedangkan kami orang miskin, selalu jadi korban penindasan mereka, ucap Solah, salah seorang warga, yang sejak dari awal berada di antara obrolan mereka. Ya sudah kalau begitu ibu, kami permisi dulu, kami juga harus ke tempat lain lagi. Maaf, jikalau kehadiran kami mengganggu, ucap petugas. Oh iya Pak, sama-sama, maaf tidak bisa memberikan jamuan terbaik untuk tamu. Bahkan Bapak sekalian, belum sempat diambilkan minum. Tak lama kemudian,
terlihat Bapak Santoso dari kejauhan, yang dengan motor sayurnya, berjalan mendekat ke rumahnya. Itu ayah. Ika anak semata wayangnya, menunjuk ke arah Bapak Santoso berada. Oh iya itu suami saya Pak. Tak selang beberapa lama, ada apa ini? Kok rame-rame? Tanya Pak Santoso, sembari mematikan motornya. Gini Bapak Santoso, kami dari petugas pajak, ingin mengkonfirmasikan perihal ini. Kembali petugas memberikan STNK mobil mewah itu kepada Bapak Santoso. Loh, ini nama dan alamatnya benar. Tapi maaf Pak, saya tidak pernah punya mobil. Mana sanggup saya membeli mobil. Tapi ini aneh. Kenapa ada nama saya, serta alamat rumah saya di sini? Mobil ini bukan milik saya Pak, ucap Bapak Santoso, dengan sedikit kaget. Tenang Bapak Santoso, gini, kita ngobrol santai di sini. Kita duduk sini sebentar Pak, ujar seorang petugas pajak, yang berusaha mencairkan suasana. Jadi gini Bapak Santoso, kami bisa memahami apa yang ingin Bapak sampaikan. Oleh karena itu, kami butuh bantuan dari Bapak Santoso untuk menggali lebih dalam lagi. Siapa oknum di balik semua ini, yang telah memakai identitas diri Bapak, tanpa izin, dan sepengetahuan dari Bapak Santoso. Mengenai hal ini, kami ingin bertanya kepada Bapak, dan tolong bantu kami untuk mengingatnya kembali. Pernahkah ada orang datang ke sini, mengatasnamakan pihak tertentu, di luar dinas pemerintahan, kemudian meminta kartu keluarga, atau identitas diri Bapak, dengan imbalan tertentu? Tanya petugas itu. Seingat saya, tidak ada orang asing yang meminta data diri semacam itu, kecuali dari dinas pemerintahan, seperti RT atau RW. Sahut Bapak Santoso, sembari membasuh keringat di wajahnya. Baik kalau begitu, begini saja, mengingat pemilik mobil mewah ini ternyata tidak sesuai aslinya, maka andaikan nanti kami kembali datang pada Bapak untuk meminta sedikit keterangan, apakah Bapak Santoso tidak keberatan? Tanya salah seorang petugas. Oh iya Pak, silahkan datang kapanpun. Kami siap memberikan keterangan, jika memang diperlukan. Baik Bapak Santoso, kalau begitu kami permisi dulu. Masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Terima kasih banyak atas informasinya. Dan mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Bapak. Kemudian para petugas itu pergi, menjauh dari kerumunan warga. Di rumah Bapak Santoso, di lain tempat, Hensin dan Pak Andi, yang tengah berada pada pertemuan dengan para pengusaha kelas atas itu, memutuskan untuk mengakhiri acara di awal waktu. Maaf Pak Andi, sepertinya gelap akan segera datang. Mumpung jalanan masih terlihat terang, saya izin pamit dulu ya, sebab ada janji dengan Iwan malam ini. Kalau Pak Andi ingin bergabung, silakan datang di rumah saya Pak, bisik Hensin pada Pak Andi. Baik Mas Hensin, saya akan segera menyusul. Sementara Mas Hensin jalan dulu. Baik Pak Andi, saya permisi dulu, kami tunggu. Hensin segera berjalan keluar, meninggalkan beberapa teman pengusahanya. Sesampainya dia di parkiran mobil, terkagetlah dirinya. Ternyata, mobil VW klasik milik Hensin yang diparkir di antara mobil pengusaha kaya itu, tiba-tiba dipenuhi dengan coretan cat semprot, serta beberapa lemparan telur ayam di beberapa bagian sudutnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.